Selamat datang di program pembelajaran jarak jauh Prodi Keperawatan Universitas Pajajaran. Saya Ahmad Yamin, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang uji beda min, uji beda min 1 min dan uji beda 2 min. Ada 3 jenis uji beda min. Yang pertama adalah uji beda min 1 sampel, yang kedua uji beda min 2 sampel, dan yang ketiga uji beda min lebih dari 2 sampel. Uji beda min 1 sampel dilakukan untuk mengetahui perbedaan min populasi dengan min hasil penelitian. Ada 2 jenis uji beda min 1 sampel. Yang pertama, bila standar deviasi populasi diketahui, kita menggunakan uji Z. Dan yang kedua, bila standar deviasi populasi tidak diketahui, maka kita menggunakan uji T. Berikut merupakan contoh soal dan cara menjawabnya. Ya, bisa dilihat dari slide. Dari hasil perhitungan didapatkan hasil bahwa Z hitung lebih besar daripada Z table, maka keputusannya H0 ditolak. Artinya, kadar kolesterol penderita hipertensi berbeda dengan kadar kolesterol orang dewasa normal. Selanjutnya adalah uji beda min 2 sampel. Dalam uji beda min 2 sampel, perlu diketahui apakah 2 kelompok data berasal dari 2 kelompok data yang independen atau 2 kelompok data yang dependen. Dikatakan 2 kelompok data independen bila 1 kelompok data tidak tergantung pada kelompok data yang lain. Ini berbeda dengan kelompok data yang dependen, yaitu kedua kelompok data saling berkaitan. Uji beda 2 min independen tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan 2 kelompok data yang independen. Syarat untuk menggunakan uji beda 2 min independen adalah, pertama, data itu harus berdistribusi normal. Yang kedua, kelompok data independen berbentuk numerik dan atau kategorik, dan prinsipnya adalah melihat perbedaan variasi kedua kelompok data. Bila variasinya sama, maka menggunakan uji Z atau uji T. Uji Z digunakan bila standar deviasi populasi diketahui, sementara penggunaan uji T digunakan bila standar deviasi populasi tidak diketahui. Bila variasinya berbeda, maka menggunakan uji Z dengan rumus yang berbeda dengan variasi yang sama. Bisa dilihat di dalam slide. Oleh karena itu, sebelum melakukan uji Z atau uji T, kita harus melakukan uji homogenitas varians dengan uji F, ya sama pada slide. Pada uji F, varians yang lebih besar sebagai pembilang dan varians yang lebih kecil sebagai penyebut. Contohnya, soal dan pembahasan bisa dilihat di dalam slide, adalah sebagai berikut. Untuk menjawab atau menganalisis data di atas, maka pertama kita harus melakukan uji homogenitas varians dengan uji F, dengan membandingkan standar deviasi kedua jenis rokok. Setelah dihitung, didapatkan nilai F, selanjutnya nilai F hitung dibandingkan dengan nilai F table. Diperoleh nilai P bahwa lebih besar sama dengan 0,1, maka H0 gagal tolak, artinya variansinya sama. Selanjutnya dilakukan uji T dengan rumus varians sama. Setelah dihitung didapatkan nilai T, kemudian dengan menggunakan tabel distribusi T diperoleh nilai P, dan nilai ini lebih kecil dari nilai apa. Maka kesimpulannya H0 ditolak. Pada alfa 5%, kadar nikotin rokok X lebih tinggi dibandingkan dengan rokok Y. Selanjutnya adalah tentang uji beda 2 min yang dependen atau uji beda 2 min dependen. Digunakan untuk menguji perbedaan min antara 2 kelompok data yang dependen. Contoh, apakah ada perbedaan tingkat pengetahuan antara sebelum dan setelah dilakukan satu kegiatan pelatihan? Atau apakah ada perbedaan berat badan antara sebelum dan setelah mengikuti program diet? Atau penelitian yang membedakan. Syarat untuk melakukan uji beda 2 min dependen adalah, pertama, data berdistribusi normal. Yang kedua, kedua kelompok data dependen. Dan jenis variabel datanya adalah numerik dan kategorik. Rumus untuk uji beda 2 min dependen dengan uji T adalah sebagai berikut, di mana dia adalah rata-rata deviasi kedua kelompok data dan standar deviasi adalah standar deviasi dari nilai deviasi. Berikut adalah contoh soal dan pembahasannya. Untuk menjawab pertanyaan pada slide di samping, maka kita harus membuat hipotesis, yaitu H0-nya sama dengan tidak ada perbedaan kadar Hb, dan H-nya adalah sama dengan ada perbedaan kadar Hb sebelum dan setelah pemberian vitamin B. Selanjutnya, menentukan deviasi terhadap perbedaan hasil pengukuran. Kemudian, kita menjumlahkan total deviasi dan membuat rata-rata deviasi, serta menghitung standar deviasi dari nilai deviasi. Berikutnya kita masukkan ke dalam rumus T, maka diperoleh nilai T sama dengan 9,8. Dengan bantuan tabel distribusi T diperoleh pada nilai T sama dengan 9,8, maka didapatkan nilai P sama dengan 0,005.
Karena ujinya dua sisi, maka nilai P harus dikalikan 2. Karena nilai P lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Dan secara fisik ada perbedaan kadar Hb antara sebelum dan setelah diberikan suntikan vitamin B12. Demikian paparan penjelasan tentang uji B-Damin. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran jarak jauh prodi keperawatan, Universitas Pajajaran dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.